Pernahkah kau terbangun di tengah malam dan merasa ada yang mengawasimu dari sudut ruangan yang gelap? Jangan bergerak, jangan membuka mata lebar-lebar, karena ia tahu kamu sudah bangun dan ia sedang menunggu untuk menyapamu. Matahari sore baru saja mulai condong ke barat, membiaskan cahaya jingga yang menerobos masuk melalui celah-celah ventilasi garasi tua milik Pak Budi. Sudah 5 tahun berlalu sejak tragedi itu, namun debu yang menempel di atas terpal biru yang menutupi Suzuki Satria F150 itu seolah membekukan waktu. Di bawah kain itu terparkir bukan hanya sebuah sepeda motor, melainkan sebuah monumen kesedihan, sebuah portal menuju kenangan pahit yang selalu coba Budi kubur dalam-dalam. Motor berwarna biru malam itu adalah hadiah ulang tahun ke-17 untuk Dimas, putra satu-satunya. Putra yang kini telah tiada, direnggut kecelakaan tragis di tikungan angker ujung desa, tepat saat mengendarai motor kesayangannya itu. Istrinya telah lama pergi, tak sanggup menahan duka yang mengendap di setiap sudut rumah. Kini, hanya Budi seorang diri, ditemani sepi dan gema tawa Dimas yang sesekali masih terngiang di telinganya. Desakan ekonomi dan keinginan untuk benar-benar lepas dari masa lalu akhirnya membulatkan tekadnya. Hari ini, motor itu harus terjual. Setelah membersihkannya dengan perasaan campur aduk antara rindu dan sakit, Budi memajang foto motor itu di sebuah situs jual beli online. Tak butuh waktu lama, seorang pemuda bernama Joko dari desa seberang menghubunginya. Joko datang dengan antusias. Matanya berbinar melihat kondisi motor yang masih sangat terawat. Mesinnya menyala dengan sekali starter. Suaranya halus dan bertenaga. "Seperti motor baru, Pak," puji Joko. Budi hanya tersenyum tipis, menyembunyikan getaran di hatinya saat mendengar kembali suara knalpot yang dulu begitu akrab di telinganya. Harga disepakati dan uang pun berpindah tangan. Saat Joko menyalakan motor dan perlahan menghilang dari ujung gang rumahnya, Budi merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa bisa bernapas sedikit lebih lega. Malam itu, Budi tidur lebih nyenyak dari biasanya. Namun, kedamaian itu hanya seumur jagung. Pukul 3 dini hari, Budi terbangun oleh suara yang sangat ia kenal. Suara standar samping motor yang diturunkan di atas lantai semen garasinya. Serek, klang, jantungnya berdebar kencang. Ia mengintip dari jendela kamar yang menghadap langsung ke garasi. Dalam remang cahaya lampu jalan, sebuah siluet yang familiar berdiri tegak di tempatnya semula. Terpal birunya terlipat rapi di atas jok. Itu adalah Satria biru milik Dimas. Pikiran Budi berkecamuk. Apa Joko mengembalikannya? Tapi mengapa di tengah malam buta tanpa memberitahunya? Ia memberanikan diri keluar. Garasi itu kosong, pintunya terkunci rapat dari dalam, persis seperti saat ia menguncinya tadi malam. Namun, di sanalah motor itu berdiri, seolah tak pernah pergi kemana-mana. Embun pagi yang tipis mulai melapisi bodinya yang dingin, lebih dingin dari yang seharusnya. Budi menyentuh knalpotnya, dingin membeku. Tidak ada tanda-tanda motor itu baru saja melakukan perjalanan jauh. Seolah-olah ia muncul begitu saja dari ketiadaan. Pagi harinya, Budi masih diliputi kebingungan dan rasa takut yang samar. Ia mencoba menepis pikiran-pikiran aneh dan segera menelepon Joko. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya diangkat dengan suara serak khas orang bangun tidur. Budi, dengan napas sedikit tertahan, bertanya apakah Joko yang mengembalikan motor itu semalam. Jawaban Joko di seberang telepon membuat darah Budi seakan berhenti mengalir.
Kembalikan bagaimana, Pak? Motornya saja tidak mau menyala dari semalam. Saya coba starter puluhan kali tidak bisa. Akinya bagus, busi juga baru saya ganti. Aneh sekali, motor ini seperti tidak mau saya bawa pergi. Makanya pagi ini saya mau telepon Bapak, mau saya kembalikan saja. Uang saya minta utuh. Angker motor Bapak ini. Budi terdiam. Jadi, motor itu tidak pernah benar-benar sampai ke rumah Joko. Ia mengiyakan permintaan pengembalian dana itu tanpa banyak bertanya. Setelah menutup telepon, Budi menatap motor di garasinya dengan pandangan berbeda. Bukan lagi sebagai benda mati, tapi sebagai sesuatu yang memiliki kehendak. Namun, logika dan kebutuhan finansial masih mendominasi. Ia menepisnya sebagai kebetulan yang aneh. Mungkin Joko memang tidak becus merawat motor. Dengan keyakinan baru yang dipaksakan, Budi kembali mengiklankan motor itu. Kali ini, ia sedikit menurunkan harganya. Selang 2 hari, datanglah pembeli kedua. Seorang pria parubaya bernama Agus, seorang kolektor motor dari kota. Pak Agus tampak lebih berpengalaman. Ia memeriksa setiap detail motor dengan teliti. "Ini motor rawatan, Pak. Sayang sekali dijual," komentarnya. Budi hanya menjawab sekenanya, mengatakan butuh uang untuk renovasi rumah. Transaksi kembali terjadi. Kali ini, Budi merasa lebih yakin. Pak Agus adalah orang yang mengerti mesin. Tidak mungkin masalah sepele seperti yang dialami Joko akan terjadi padanya. Saat Pak Agus mengendarai motor itu pergi, Budi sengaja memperhatikannya hingga benar-benar hilang di tikungan jalan raya, memastikan motor itu benar-benar pergi. Malam harinya, Budi mencoba menyibukkan diri dengan menonton televisi, berusaha mengusir firasat buruk yang mulai merayapinya. Sekitar pukul 11 malam, saat ia baru saja akan beranjak tidur, terdengar suara ketukan panik di pintu depan rumahnya. "Gedor, gedor, gedor. Pak Budi, buka Pak, ini saya, Agus." Suara itu terdengar gemetar dan penuh ketakutan. Budi segera membuka pintu dan mendapati Pak Agus berdiri dengan wajah pucat pasi, berkeringat deras meski udara malam cukup dingin. "Ini Pak, ambil kembali motor Bapak. Saya tidak mau. Ambil," serunya sambil menyodorkan kunci motor dengan tangan gemetar. "Ada apa Pak Agus? Tenang dulu." Budi mencoba menenangkan. Pak Agus menggeleng kuat-kuat. "Tadi di jalan pulang, saya merasa motor ini berat sekali, seperti ada yang membonceng. Saya coba lihat dari spion, tidak ada siapa-siapa. Tapi bau melati tiba-tiba menusuk hidung. Lalu saat saya hampir sampai rumah, saya mendengar suara anak kecil tertawa cekikikan tepat di telinga saya. Saya berhenti, tidak ada siapa-siapa. Puncaknya, saat saya parkir di garasi, mesinnya mati, tapi lampu depannya terus berkedip-kedip sendiri dan klaksonnya berbunyi 3 kali. Saya tinggalkan begitu saja motor itu di garasi. Saya lari ke sini naik ojek. Ambil saja motor itu, Pak. Uang saya tidak usah kembali penuh, tidak apa-apa. Yang penting, saya tidak mau berurusan lagi dengan motor itu." Mendengar penuturan Pak Agus, lidah Budi terasa keluh. Bulu kuduknya meremang hebat. Ia tahu ini bukan lagi soal kebetulan. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tak kasat mata, yang menolak untuk dipisahkan dari motor biru malam itu. 2 kali gagal, 2 kali motor itu kembali dengan cerita horor yang nyaris serupa. Budi kini benar-benar dilanda ketakutan. Garasi rumahnya tak lagi terasa seperti bagian dari rumah, melainkan sebuah kuil angker tempat bersemayamnya sesuatu yang tak ia mengerti. Ia bahkan tak berani lagi membuka terpal biru itu. Siang hari, ia merasa diawasi dari arah garasi. Malam hari, ia sering mendengar suara-suara aneh, gesekan ban di lantai, atau denting logam halus, seolah ada yang sedang mengelus-elus bodi motor.
Budi menjadi kurus dan kurang tidur. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Merasa tak sanggup menanggungnya sendiri, ia memutuskan untuk bercerita kepada Pak Karyo, sahabat lamanya, sekaligus tetua yang cukup dihormati di kampung. Mereka duduk di teras depan rumah Budi, secangkir kopi hitam mengepul di antara mereka. Budi menceritakan semuanya, dari kejadian Joko hingga kepanikan Pak Agus. Pak Karyo mendengarkan dengan saksama, wajahnya serius, sesekali menghela napas panjang. "Bud," ujar Pak Karyo setelah Budi selesai bercerita, "kamu ingat, motor itu adalah barang yang paling disayangi almarhum Dimas kan?" Budi mengangguk lemah. "Dan dia pergi meninggalkan kita juga bersama motor itu." Dalam kepercayaan orang tua dulu, terkadang arwah seseorang yang meninggal secara tragis dan mendadak, jiwanya bisa menempel pada benda yang paling ia cintai semasa hidupnya. Mungkin arwah Dimas masih ada di sana. Dia tidak mau motornya dimiliki orang lain. Motor itu adalah rumahnya. Ucapan Pak Karyo seperti sambaran petir di siang bolong. Masuk akal, sekaligus sangat menakutkan. Budi selalu merasa kehadiran Dimas di rumah itu, tapi ia tak pernah menyangka jika putranya terikat pada motor tersebut. "Lalu aku harus bagaimana, Pak Karyo?" tanya Budi putus asa. "Ikhlaskan, Bud. Mungkin kamu harus berhenti mencoba menjualnya. Tapi jika kamu memang benar-benar butuh uang," Pak Karyo berhenti sejenak, menatap Budi dalam-dalam. "Ada satu cara. Kamu harus berbicara pada motor itu. Bicaralah pada Dimas. Minta izinnya. Jelaskan keadaanmu. Lakukan setelah sholat Isya. Kirimkan doa dulu untuknya." Saran itu terdengar gila, tapi Budi sudah kehabisan akal. Namun, sebelum ia sempat mencerna saran itu sepenuhnya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan dari nomor tak dikenal, menanyakan motor Satria yang ia iklankan. Rupanya, Budi lupa menghapus iklan ketiganya. Pembeli kali ini bernama Rudi, seorang pemuda yang dari foto profilnya tampak sangar dan penuh percaya diri. Dalam percakapan singkat, Rudi mengaku tahu desas-desus aneh tentang motor itu dari mulut ke mulut, namun ia sama sekali tidak percaya tahayul. "Saya beli tantangannya sekalian, Pak," tulisnya di akhir pesan. Entah didorong oleh apa, mungkin sisa-sisa egonya yang menolak percaya hal gaib, atau mungkin keputusasaan, Budi menyetujui pertemuan. Rudi datang sore itu juga. Orangnya tinggi besar, berjaket kulit, dan bicaranya ceplas-ceplos. Ia menertawakan cerita Pak Agus yang didengarnya. "Itu cuma perasaan orang penakut, Pak. Sini, saya bayar kontan. Saya mau tes langsung malam ini juga." Tanpa banyak basa-basi, Rudi menyerahkan segepok uang. Ia menstarter motor itu. Suaranya menggelegar memecah keheningan sore. "Saya akan buktikan kalau motor ini cuma motor biasa," katanya sambil menyeringai, lalu melesat pergi meninggalkan Budi yang berdiri mematung dengan perasaan campur aduk antara harapan dan firasat yang semakin kelam. Rudi memacu Suzuki Satria biru itu dengan kecepatan tinggi di jalanan desa yang mulai lengang. Adrenalinnya terpompa, bukan karena kecepatan, tapi karena aura tantangan yang menyelimuti motor ini. Ia sengaja memilih rute yang melewati bagian paling sepi dari kampung menuju jalan penghubung antar desa yang terkenal gelap. Angin malam menampar wajahnya, namun seringai di bibirnya tak juga pudar. "Hantu? Arwah? Cih, omong kosong," gumamnya pada diri sendiri. Awalnya, semua terasa normal. Mesin bekerja sempurna, tarikannya responsif. Rudi semakin yakin bahwa cerita-cerita itu hanyalah bualan para pengecut. Namun, ketika motor mendekati area persawahan yang diapit pepohonan bambu lebat, suasana mulai berubah. Suhu udara mendadak turun drastis,
membuat Rudy yang hanya berjaket kulit tipis mulai menggigil. Ini bukan dingin biasa, melainkan hawa dingin yang terasa menusuk hingga ke tulang. Seringainya perlahan luntur. Ia mencoba berpikir positif, mungkin hanya karena melewati area terbuka. Tapi kemudian ia menciumnya. Aroma bunga melati yang sangat pekat, begitu kuat hingga menyesakkan napas, seolah ada seseorang yang baru saja menaburkan sekeranjang melati di depan wajahnya. Jantung Rudy mulai berdetak lebih cepat. Ia menambah kecepatan, ingin segera melewati area aneh ini. Tiba-tiba, ia merasakan beban di jok belakang. Motor terasa lebih berat, suspensi belakangnya menurun, seolah ada yang baru saja naik. Rudy menelan ludah, tengkuknya meremang hebat. Ia tak berani menoleh ke belakang, matanya terpaku pada spion. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan ada yang membonceng begitu nyata. Beban itu dingin, dan ia bisa merasakan hawa dingin itu merambat dari jok ke punggungnya. Suara cekikikan anak kecil yang diceritakan Pak Agus kini terdengar. Lirih pada awalnya, lalu semakin jelas tepat di telinga kanannya. Hi, hi, hi. Ketakutan kini benar-benar mencengkeram Rudy. Pria sangar itu kini tak lebih dari seorang anak kecil yang ketakutan. Ia memutar gas hingga ke batasnya, berniat kabur secepat mungkin. Tapi motor itu seolah memiliki kemauan sendiri. Tepat di depan sana, ada sebuah tikungan tajam yang dikenal warga sebagai tikungan maut, lokasi di mana Dimas meninggal. Alih-alih melambat, motor itu justru seakan menariknya lurus ke arah pohon beringin besar di sisi luar tikungan. Rudy berteriak, berusaha sekuat tenaga membelokkan setang, mengerem sekuat-kuatnya. Tapi setang itu terasa terkunci, berat seperti di beton. Remnya seakan blong. Lampu depan motor menyorot lurus ke batang pohon beringin. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti selamanya itu, Rudy melirik ke spion sekali lagi. Kali ini tidak kosong. Sesosok bayangan anak laki-laki remaja dengan wajah pucat dan sebagian kepalanya berlumuran darah menatapnya dari spion dengan tatapan kosong. Mulutnya menyeringai, bukan senyum, tapi seringai mengerikan yang penuh luka. Rudy menjerit sejadi-jadinya. Tepat beberapa meter sebelum motor menghantam pohon, entah bagaimana ia berhasil membanting tubuhnya ke samping, jatuh terguling-guling di aspal kasar. Motor itu tanpa pengemudi terus melaju dan berhenti dengan mulus tepat di bawah pohon beringin, seolah baru saja tiba di tujuannya. Standar sampingnya turun sendiri. Srek, klang, mesinnya mati. Rudy dengan sisa-sisa tenaganya bangkit dan berlari tunggang langgang menjauhi tempat itu, tak pernah menoleh ke belakang. Keesokan paginya, kabar tentang Rudy yang ditemukan pingsan di pos ronda oleh warga yang hendak ke pasar menyebar cepat. Budi mendengarnya dari Pak Karyo. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, Suzuki Satria biru itu telah kembali. Pagi-pagi buta, saat Budi membuka pintu depan, motor itu sudah terparkir rapi di garasi, seolah mengejek semua usahanya. Kali ini, ada goresan-goresan baru di bodinya dan sedikit lumpur kering di bannya, bukti bisu dari perjalanan mengerikan yang telah dilaluinya semalam. Budi tak lagi merasakan kebingungan atau kemarahan. Yang ada hanya rasa lelah yang luar biasa dan ketakutan yang telah bermetamorfosis menjadi kepasrahan yang getir. Ia akhirnya menyerah. Tidak akan ada lagi pembeli. Tidak akan ada lagi usaha untuk menyingkirkan kenangan itu. Ia berjalan gontai menuju garasi, menarik terpal biru itu, dan melemparkannya ke sudut. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia menatap motor itu lekat-lekat, bukan sebagai benda, melainkan sebagai perwujudan dari putranya yang hilang. Debu, goresan, dan dinginnya logam itu adalah saksi bisu
dari detik-detik terakhir kehidupan Dimas. Mengikuti saran Pak Karyo, malam itu Budi melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan. Setelah menunaikan sholat Isya dan mengirimkan doa panjang untuk arwah Dimas, ia berjalan ke garasi yang sengaja ia biarkan terbuka. Ia tidak menyalakan lampu, membiarkan cahaya bulan yang pucat menjadi satu-satunya penerangan. Ia duduk di sebuah bangku kayu tua, tepat di hadapan motor itu. Udara terasa berat dan hening. Dimas, anak ayah. Suara Budi bergetar, memecah kesunyian. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya luruh membasahi pipinya yang tirus. Maafkan ayah, nak. Ayah salah. Ayah pikir dengan menjual motormu, ayah bisa melupakan sakit ini. Ayah pikir ayah bisa memulai hidup baru. Tapi ayah salah besar. Ia berhenti sejenak, menghela napas yang terasa sesak oleh isak tangis. Ayah tahu kamu marah. Kamu sayang sekali sama motor ini. Ayah yang memberikannya padamu, dan ayah juga yang mencoba merenggutnya darimu lagi. Maafkan, ayah, Dimas. Ayah kesepian. Nak, sejak kamu dan ibumu pergi, rumah ini terasa kosong. Ayah hanya ingin menghilangkan semua yang mengingatkan ayah pada hari itu. Tapi ternyata, dengan melakukan itu, ayah malah menyakitimu lagi di alam sana. Budi menunduk. Bahunya terguncang hebat. Dalam keheningan itu, ia mencurahkan semua penyesalan, kerinduan, dan rasa bersalahnya. Ia berbicara tentang kenangan mereka, tentang betapa bangganya ia saat pertama kali melihat Dimas mengendarai motor itu. Ia meminta maaf karena tidak bisa melindunginya. Saat itu, angin malam berembus lembut memasuki garasi, membawa aroma melati yang familiar. Namun kali ini, aromanya tidak lagi terasa mengancam. Terasa lembut, seolah sebuah pelukan tanpa wujud. Budi merasakan hawa dingin menyentuh pundaknya, sebuah sentuhan ringan yang anehnya menenangkan. Ia tahu Dimas mendengarnya. Motor ini tidak akan ayah jual lagi, nak. Ini milikmu. Selamanya akan menjadi milikmu. Tetaplah di sini temani ayah, ya. Jangan ganggu orang lain lagi. Cukup temani ayah saja. Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, angin berhenti berembus. Aroma melati perlahan memudar. Budi mengangkat kepalanya. Motor itu masih di sana, diam dalam bayang-bayang. Tapi entah kenapa, auranya terasa berbeda. Tak lagi dingin dan mengancam, melainkan terasa damai. Budi tahu, sebuah kesepakatan tanpa kata telah terjalin antara seorang ayah dan arwah putranya. Waktu terus berjalan. Musim berganti, namun satu hal yang tidak pernah berubah di rumah Pak Budi adalah keberadaan Suzuki Satria F150 berwarna biru malam di garasinya. Motor itu tak pernah lagi diiklankan untuk dijual. Sebaliknya, ia menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian Budi. Warga sekitar yang awalnya berbisik-bisik ngeri, kini mulai terbiasa dengan pemandangan itu. Meskipun rasa merinding tetap ada setiap kali mereka melintas di depan rumah Budi saat malam tiba. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Budi akan menyempatkan diri ke garasi. Ia akan mengelap debu yang menempel di bodi motor dengan kain bersih, memastikan spionnya mengkilap dan memeriksa tekanan bannya. Ia melakukannya bukan sebagai seorang pemilik, melainkan sebagai seorang ayah yang merawat peninggalan paling berharga dari putranya. Selamat pagi, Dimas. Ayah berangkat kerja dulu. Ya, jaga rumah baik-baik, sapanya setiap pagi pada motor itu. Tentu saja tidak ada jawaban. Tapi Budi seringkali merasakan embusan angin sejuk atau mencium sekelebatan aroma melati sebagai balasannya. Ia tak lagi merasa kesepian. Kehadiran motor itu dengan segala misterinya telah mengisi kekosongan di hatinya. Ia tak lagi melihatnya sebagai sumber teror, melainkan sebagai jembatan yang menghubungkannya dengan Dimas. Terkadang
Di malam hari, saat ia sedang menonton televisi sendirian, ia akan mendengar mesin motor itu menyala sendiri selama beberapa detik di garasi, lalu mati kembali. Awalnya ia terkejut, namun lama-kelamaan ia hanya tersenyum. "Kamu lagi iseng, Yana?" gumamnya, seolah sedang berbicara pada seorang anak yang sedang bermain. Beberapa pemuda di kampung yang penasaran pernah mencoba mendekati motor itu saat Budi tidak di rumah. Namun, mereka semua lari tunggang langgang. Ada yang mengaku melihat sosok bayangan di atas jok motor dari kejauhan. Ada yang bersumpah mendengar suara klakson berbunyi sendiri saat mereka baru melangkahkan kaki ke pekarangan. Motor itu kini memiliki penjaganya sendiri, seorang penjaga setia yang tak akan membiarkan siapapun menyentuhnya selain sang ayah. Dan hingga hari ini, jika Anda kebetulan melewati desa Sukatani dan bertanya tentang rumah Pak Budi, warga akan menunjukkannya dengan sedikit bergidik. Mereka akan bercerita tentang seorang ayah yang hidup bersama arwah putranya yang bersemayam dalam sebuah sepeda motor. Mereka akan menyarankan Anda untuk tidak menatap terlalu lama ke arah garasi rumah itu saat senja tiba. Karena kadang-kadang jika Anda beruntung atau mungkin sial, Anda bisa melihat Pak Budi sedang duduk di samping motor birunya, berbicara seorang diri dengan penuh kasih sayang. Dan jika angin berembus ke arah yang tepat, Anda mungkin akan mendengar jawaban dari obrolan itu. Sebuah tawa cekikikan anak kecil yang terbawa angin malam, tawa yang akan membekukan darah Anda dan memastikan Anda percaya bahwa cinta seorang ayah dan ikatan seorang anak pada kenangannya terkadang bisa melampaui batas kematian itu sendiri. Motor itu akan selalu di sana, terparkir selamanya, sebagai monumen cinta, duka, dan misteri yang tak akan pernah terjual. Terima kasih sudah menemani kami sampai di sini. Kini, kisah seram ini telah usai dan kau bisa kembali ke duniamu yang aman. Tapi, ada satu pertanyaan terakhir dari kami. Setelah mendengar semua ini, apa kau yakin saat ini kau benar-benar sendirian